Tak dapat dipungkiri, pandemi COVID-19 menjadi katalis transformasi digital di segala aspek kehidupan kita saat ini. Hal ini terlihat dari kenaikan traffic internet retail naik 25% dibandingkan pada saat sebelum pandemi. Sementara itu, transaksi e-commerce di Indonesia melonjak 300%. Dan transaksi digital perbankan serta dompet digital tumbuh 37%. Teknologi kini menjadi kunci agar roda ekonomi terus berputar di tengah kondisi pembatasan fisik dan sosial saat ini. Apakah kondisi ini berdampak positif bagi perusahaan teknologi di dalam negeri? Saya akan berbincang bersama dengan Presiden Direktur IBM Indonesia, Tan Wijaya. Inilah Economics bersama saya, Pangeran Punce. Dan sudah bergabung bersama saya Tan Wijaya, Presiden Direktur IBM Indonesia. Mas Tan, selamat datang di Economics. Halo, selamat siang Mas Punca. Terima kasih sudah bergabung bersama Economics, dan saya juga mau ngasih tahu ke pemirsa dulu nih bahwa kita sudah social distancing ya, udah 1,5 meter. Nah Mas Tan, langsung saja kita ke kinerja nih, karena kan sudah akhir tahun, kemudian juga kuartal ketiga untuk IBM International ini juga sudah rilis gitu ya kinerjanya, walaupun banyak yang beranggapan bahwa salah satu sektor yang diuntungkan karena di tengah pandemi ini justru teknologi gitu. Tapi sayangnya untuk IBM International ini revenue-nya justru turun 2,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, walaupun ada satu sektor yang pendapatannya naik bahkan lebih dari 5% gitu, sampai 7% itu di cloud dan juga cognitive software. Nah, apakah kinerja ini juga bisa dikatakan menjadi cerminan kinerja IBM Indonesia untuk kuartal 3 tahun ini? Oke, jadi mungkin dari segi pandemik yang kita hadapi saat ini, tentu industri IT punya benefit ya, karena tiba-tiba banyak sekali company yang berlomba-lomba melakukan digital transformation, dan kita bisa sebutkan beberapa industri yang benar-benar positif sekali dari segi telco industry, government, dan sebagian di perbankan juga mengalami positif ya dari segi trendsnya. Dan IBM sendiri memang dari awal kita serve company yang basisnya adalah B2B, enterprise business. So kita juga enjoy dari segi movement ini. Dan dengan pandemik ini kita juga melihat bagaimana adopsi cloud menjadi signifikan. Sehingga tadi bisa dilihat adanya increase yang signifikan di atas 7%. Dan kita juga melihat di Indonesia sendiri juga kita juga enjoy double digit growth di area di bahkan lebih tinggi ya lebih di Indonesia tinggi, ya. Okay. Karena kita melihat adalah adopsi makin ke sini orang melihat adalah pentingnya mereka lebih cost efektif karena cloud bisa menawarkan hal tersebut, tapi juga bagaimana bisa lebih agile sehingga time to market-nya bagaimana mereka bisa membuat suatu aplikasi yang jauh lebih agile dan lebih cepat go to the market. Nah, ini dua benefit yang kita lihat semua company berlomba-lomba masuk ke ranah ini. Oke, jadi bisa dikatakan sektornya yang paling banyak shifting gitu ya untuk menggunakan teknologi cloud ini dalam 7 hingga 8 bulan terakhir yang terlihat dari IBM Indonesia apa, Mas? Oke, tentu banyak sekali industri yang dapat langsung positif trendsnya, tentu mereka langsung adopsi. Kita bisa sebutkan telco industry, definitely langsung jumping ke area ini ya. Lalu juga perbankan kita lihat sebelumnya mereka wait and see, tapi saat ini mereka benar-benar masuk ke dalam. Kita bisa lihat banyak sekali perbankan yang mulai membangun divisi Chief Digital Officer ya. Bahkan perusahaan sendiri gitu ya. Ada yang punya perusahaan sendiri atau bisnis sendiri ya. gitu ya. Jadi kita bisa lihat trendsnya adalah mereka merasakan betul bagaimana penggunaan dari segi digital ini penting buat sustainability dan competitiveness di industri tersebut. Oke, berarti bisa dikatakan sebenarnya penggunaan teknologi ini memang mau tidak mau sudah harus dikembangkan oleh semua sektor gitu, tidak hanya di sektor-sektor atau mungkin enterprises yang besar-besar saja, karena kalau kita katakan pandemi ini berdampak ke seluruh
bidang bisnis gitu kan? Ya, kalau kita lihat dari industrinya mungkin bisa dilihat dengan angle tersebut gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari consumernya, ini ada hal yang menarik gitu ya. Dulu orang selalu berpikiran namanya digital transformation itu pasti milik anak muda gitu ya. Jadi banyak anak muda yang sudah fasih langsung menggunakan teknologi. Tapi dengan kondisi pandemik seperti ini, kita melihat ada segmen yang baru yang kita sebut dengan senior milenial. Senior milenial. Atau disingkat silenial gitu. Bukan tua ya, senior jadi, ya. Jadi dia relatif umurnya lebih matang gitu ya, dengan punya buying power yang lebih tinggi, yang dulunya mungkin mereka teknologi seperti apa sih, nggak terlalu mereka indahkan gitu ya. Tapi hari ini mereka melihat adalah mereka tidak bisa lepas dari teknologi. Jadi sudah mulai mencoba untuk masuk ke teknologi. Mau tidak mau mau dong tidak ya? mau di force di situ. Nah, dengan masuknya market yang lebih growing di area ini, tentu landscape peta akan sangat berubah. Karena mereka punya buying power yang lebih tinggi daripada yang Ketimbang millennials yang belum senior gitu ya. Betul. Oke, nah berarti kalau melihat ada banyak orang-orang dengan buying power yang cukup tinggi ini dipaksa gitu ya untuk melek teknologi, artinya melihat ke depannya pasar untuk cloud seperti apa di Indonesia? Oke, jadi kita bisa lihat tadi buying power-nya menjadi tinggi, tapi sisi lain juga karena mereka bukan orang yang langsung fasih di masanya gitu ya, tapi terpaksa untuk masuk ke ranah situ. Tentu ada beberapa sisi yang harus diperbaiki. Bicara tentang bagaimana security-nya, bagaimana mereka bisa lebih mengerti. Karena banyak sekali pembobolan itu terjadi karena knowledge ya gitu ya. Karena ketidaktahuan, tiba-tiba dikirim suatu link WhatsApp yang mereka buka gitu ya, nggak taunya itu linkage dari segi security-nya mereka. Nah, edukasi menjadi penting di area sini karena mereka bisa drive ekonomi yang lebih signifikan, tapi harus dijaga dari segi security-nya. Oke, berarti ke depan balik lagi untuk potensi cloud bisnis di Indonesia itu bisa double digit itu masih sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan sekali dan kita melihat adalah banyak sekali dari pemain-pemain global yang juga sudah mulai masuk di Indonesia, means mereka melihat pangsa pasarnya jadi menarik untuk diinvest dan kita lihat dari 8 bulan terakhir ini growing-nya sangat signifikan sekali di area situ. Tidak hanya di infrastrukturnya, tapi di area yang di atasnya yaitu platform as services-nya juga growing significantly. Oke, sebesar apa kalau kita lihat, tadi kan kita membahas cloud, apakah ada potensi-potensi lagi untuk mendukung ekosistem dari cloud di Indonesia ini? Oke, tentu saya lihat juga ada peranan yang penting dari segi government gitu ya. Dan saya lihat government juga, kita sempat juga ngobrol dengan Pak Menteri gitu ya, di mana akan mulai dibangunnya satu konsolidasi data center untuk pemerintahan. Jadi ini juga hal yang menarik, bagaimana pemerintah juga sangat serius melihat potensi bagaimana data center itu harus dikonsolidasi sehingga manajemennya jauh lebih baik dan efisien gitu ya. Nah, ini juga membantu banyak sekali pemain-pemain untuk lebih fokus di area sini ya. Nah, tentu dari segi pemerintah sudah support, bisnis juga melilit di situ gitu ya. Yang tidak kalah penting adalah dari segi akademik juga kita melihat gitu ya. Nah, tadi saya sempat singgung tentang di PaaS-nya gitu ya, yaitu platform as services. Infra definitely siapa yang invest dia akan nikmati. Tapi yang di platform as services kita bicara tentang labor skill mulai dilihat gitu ya. Dan dari setahun terakhir ini kita lihat adalah satu role yang sangat kurang di Indonesia adalah data scientist role. Jadi data scientist role ini bagaimana kalau kita lihat adalah peta persaingan ke depan adalah siapa yang mengerti tentang data, dia akan menguasai pertarungan. Ya? Karena data is a new natural resource. Ini artinya talent skill Indonesia yang masih sangat kurang di bidang tersebut. Betul. Jadi sehingga makanya kita tidak heran gitu ya kalau kita ngelihat banyak tenaga kerja asing gitu yang bermain di sektor itu di Indonesia saat ini. Saat ini iya. Tapi kita lihat juga movementnya mulai banyak sehingga dari kita IBM melihat adalah kita kekurangan dari segi role ini. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita mengedukasi marketnya. Jadi kita bekerja sama dengan Dekominfo ya, bagaimana memberikan edukasi kurikulum, jadi sudah kita lakukan. Lalu juga untuk mempercepat, kita juga kerjasama dengan Decoding untuk memberikan beasiswa lebih dari 1.000 orang supaya secepatnya kita punya talenta di bidang data scientist ini.
Karena nanti kebutuhannya kan sangat besar Kebutuhannya- dengan growth yang double digit setiap tahunnya itu. Betul, bukan lagi akan, tapi saat ini semua orang udah butuh gitu ya. Jadi ini yang coba kita lihat bagaimana kita bisa kembangkan ekosistemnya juga di Indonesia ini. Oke, berarti tantangannya selain tadi talent ataupun juga skill-skill yang mumpuni dari anak bangsa sendiri gitu ya. Solusinya mungkin untuk saat ini adalah ya kita mengimpor gitu ya talent-talent itu. Nah, apakah ada tantangan lain yang menjadi hambatan untuk berkembangnya industri cloud maupun juga teknologi secara general di Indonesia? Oke, mungkin harus ada pergeseran paradigma gitu ya. Karena banyak kan kalau kita lihat adalah pertanyaan cloud itu apa? Orang akan lihat adalah bagaimana cloud itu didefinisikan sebagai public cloud atau private cloud. Itu lebih banyak bicara tentang bagaimana posisi data center itu ada di mana. Apakah ada di Indonesia atau akan di luar gitu ya. Kita harus mulai berkembang adalah pengertiannya mulai harus bergeser menjadi bagaimana mengadopsi cloud teknologi. Cloud teknologi itu apa? Cloud teknologi itu adalah bagaimana kita bisa mengadopsi teknologi yang sifatnya microservices, container basis. Kenapa ini penting? Karena dengan kita masuk ke adopsi cloud teknologi seperti ini, otomatis kita bisa bangun suatu aplikasi yang lebih agile. Kita bangun dengan tempo yang jauh lebih cepat karena sifatnya adalah DevOps. Kita develop, tapi kita operate juga di saat bersamaan. Jadi life cycle-nya jauh jadi lebih pendek. Kalau dulu kita mau bilang, oh saya mau bangun aplikasi mungkin bisa 6 bulan, 9 bulan, karena kita akan tanya dulu maunya apa, kita coba buatin, habis sudah jadi, kita testing dan sebagainya. Tapi hari ini kita langsung bisa buat dalam bentuk prototype. Maunya seperti apa? Kita kasih lihat, seperti ini bukan? Kalau jadi, yuk kita cobain. Sehingga feedback dari segi aplikasi jauh lebih cepat, dan ini dimungkinkan karena teknologinya sudah ada. Dalam bentuk yang saya cerita tentang cloud teknologi, yaitu microservices, container, dan sebagainya. IBM melihat pangsa pasar ini menjadi sangat penting, sehingga beberapa tahun yang lalu kita mengakuisisi suatu perusahaan yang disebut dengan Red Hat yang membantu kita untuk masuk ke market ini juga. Oke, kita akan melanjutkan lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami, Economics bersama Tan Wijaya akan kembali sesaat lagi. Kita melihat 5G ini akan diadopsi, tapi dalam bentuk adalah isolated, artinya segmented.